Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan kalaulah kalian menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Alhamdulillah, dalam perjalanan dari Penang ke Kuala Lumpur, boleh paham bahasa Indonesia ya? Ya, beda bahasa sedikit biasalah ya. InsyaAllah dimaklumi ya. Dimaafkan jika sedikit kata-kata mungkin berbeza. Barakallahu fiik. Di sana berbeda, di sini berbeza. Baik ya. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas kemudahan yang Allah anugerahi kepada Ani dan kawan yang sedang melakukan perjalanan dari Penang ke KL untuk bisa mampir ziarah ke tempat antum ini. Ini nikmat untuk kami yang semestinya kami bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan anna rajulan zara akhahu fi qaryatin fa arsadallahu ala madrajatihi malaka. فقال يا فلان أين تريد؟ قال أريد زيارة أخي في هذه القرية. قال هل من نعمة تردها عليه؟ قال لا، غير أنني أحببته في الله. قال فإني رسول الله إليك فإن الله قد أحبك بما أحببته فيه. Nabi menyebutkan ada seorang hamba melakukan satu perjalanan untuk menjenguk saudaranya seiman karena tauhid, karena sunnah yang ada di dalam dada-dada mereka. Maka di tengah perjalanannya Allah mengutus seorang malaikat. Hendak kemana engkau wahai fulan? Tanya malaikat yang diutus tersebut kepadanya. Ana nak kunjung saudaraku di daerah di sini kat kat daerah ini. Jawab lelaki tersebut, apakah kunjungan engkau ini kamu lakukan karena kepentingan, kemanfaatan dunia yang engkau harapkan darinya? Tanya malaikat kepadanya. Maka dia menjawab, bukan, sama sekali tiada dunia yang saya harapkan dari mereka. Saya mengunjungi mereka semata-mata karena Allah. Maka malaikat tersebut berkata kepadanya, aku adalah malaikat yang diutus oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah telah mencintaimu karena engkau mencintai saudara tersebut karena Allah Jalla wa Ala. Mudah-mudahan kita termasuk dari orang-orang yang Allah Jalla wa Ala kecualikan di dalam firman yang tertera di dalam surat Az-Zukhruf. Al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin. Seluruh orang-orang yang saling cinta mencintai, saling kasih mengasihi di dunia ini, saling bahu-membahu, saling tolong-menolong, saling kasih mengasihi, akan saling bermusuhan di antara mereka pada hari kiamat kelak, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim ketika menafsirkan ayat ini, kata beliau, faqullu sadaqatin wa sahabatin li ghairillahi fa innaha tanqalibu adawatan yaumal qiyamah illa ma kana lillahi fa innahu daimun bidawamih. Seluruh pertemanan dan persahabatan yang bukan karena Allah, bukan di jalan Allah, berteman karena dunia, berteman di jalan maksiat, ya, semuanya akan berubah menjadi sebuah permusuhan. Suami, istri, anak dengan orang tuanya, kawan dengan kawan, guru dengan muridnya akan bermusuhan di hari kiamat, kecuali yang karena Allah dan di jalan Allah. Maka itulah yang akan abadi karena Allah Maha Abadi.
Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari dan naungan kecuali hanya naungan. Di antara mereka adalah rajulani tahabba fillahi ijtama'a wa iftaraqa alaihi. Adalah mereka yang saling cinta mencintai karena Allah. Mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah karena Allah. Juga diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, haditsun qudsi. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadhilina fiyya." Sungguh telah wajib, ya, telah pasti cintaku untuk mereka, orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karena aku. Mereka duduk-duduk sesama mereka, berkumpul sesama mereka karena aku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karena aku. Dan mereka saling berbagi sesama mereka karena aku. Ana dengan antum tak ada hubungan nasab. Ana orang Aceh, antum orang Malaysia, tak ada hubungan nasab. Kita belum pernah jumpa sebelum ini, tak saling kenal. Saya juga tak pernah jumpa dengan Maulana Fakhr Razi, ustaz-ustaz mengajar di sini. Tetapi saat ini kita berkumpul, kenapa? Karena di dada-dada kita ada tauhid, ada Al-Quran, ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala fahmi salafil ummah. Tauhid dan sunnah, Al-Quran dan as-sunnah yang ada di dalam dada kita ini yang membuat kita bertemu dan berkumpul saat ini. Nah, tiada dunia yang akan dibagi-bagikan di sini. Ana nak berjalan ke KL, bisa subuh kajian 1 kitab dari pagi sampai maghrib, kemudian diminta ada pondok tahfidz binaan Maulana Fakhr Razi. Ana belum pernah jumpa, baru kali ini dengar nama beliau, tapi karena ada tauhid dan sunnah di tempat ini, tergugah semangat ana untuk berhenti. Ya. Apalagi ketika disebutkan ada anak-anak santri, penuntut ilmu dan penghafal Al-Quran yang Nabi katakan ahlullahi wa khassatuh. Para penghafal Al-Quran, golongan Al-Quran adalah golongan Allah dan orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah saja mengistimewakan mereka dan menjadikan mereka orang-orang khususnya. Kenapa kita tidak mau berkunjung? Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala memberikan kepada kita keutamaan-keutamaan yang telah Ia sebutkan di dalam banyak ayat dan hadis untuk mereka yang cinta mencintai karena Allah, duduk-duduk sesama mereka karena Allah, saling kunjung mengunjungi sesama mereka karena Allah, dan saling berbagi sesama mereka karena Allah. Nah, nasihat singkat insyaallah taala ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di masa ini, setelah nikmat Islam dan nikmat sunnah yang Allah berikan kepada kita, tiada nikmat yang lebih besar selain daripada nikmat menuntut ilmu agama. Ini nikmat yang sangat besar, terkhusus kita yang sudah di akhir zaman, dan untuk antum yang masih kecil-kecil seperti ini. Semenjak muda, masih kecil, Allah sudah menganugerahkan untuk antum cinta kepada Al-Quran. Ini nikmat lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Kata Imam Ayyub As-Sikhtiyani, muhaddis imam kaum mukminin di masa tabi'in, Ayyub As-Sikhtiyani, beliau mengatakan min sa'adatil hadath an yuwaffiqahu Allah li'alimi sunni fi awal amrih. Tanda masa depan seorang anak kecil itu cemerlang adalah di mana Allah menganugerahkan kepadanya belajar kepada alim yang sunnah semenjak kecilnya. Semenjak kecil udah belajar kepada alim sunnah. Di luar sebesar antum udah minum khamar, hisap rokok, ya. Bahkan anak-anak kecil sekarang kecil-kecil udah jatuh zina, ya, khamar,
narkoba tahu ya? Narkoba, ya, durhaka sama orang tuanya, tak sholat. Antum alhamdulillah dipilih oleh Allah untuk menghafal kitab sucinya, sebaik-baik kitab yang pernah Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul. Ini nikmat. Semenjak kecil, semenjak muda sudah dekat dengan Allah, dan bukan sekedar dekat dengan Allah, tapi sudah mulai menghafal Al-Quran, kitab sucinya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh." Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah pada hari kiamat, pada hari yang tiada naungan kecuali hanya naungannya. Di antara mereka adalah syabun nasya fi ibadati rabbih. Seorang pemuda semenjak masa mudanya dia sudah taat beribadah kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur ya, semenjak muda udah taat dengan Allah. Jangan malah menyesal, kenapa nih orang tuaku nih, anak masih kecil sudah dimasukkan pesantren, anak orang lain sekolah di luar bebas, setiap hari bisa main game, tahu game PlayStation apa? PlayStation. Semenjak PlayStation. Yang lain bisa main PlayStation, main bola, nongkrong di warung kopi, ya. Red, ya. Red tahu kan? Red dengan motor, anak di masjid je ngafal Al-Quran. Macam mana ni? Mestinya bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, Engkau menganugerahkan untukku seorang ayah, seorang ibunda yang mengerti mana yang terbaik untuk dunia dan akhirat anaknya. Aku bersyukur kepadamu ya Allah, semenjak aku masih muda Engkau telah meletakkan aku di lingkungan ilmu agama, kepada alim sunnah, mencintai kitab sucimu, menghafal hadis-hadis nabimu, mempelajari akidah yang benar, memahami bahasa Arab. Syabun nasya fi ibadatillah, seorang pemuda di masa mudanya dia sudah terbiasa dengan ibadah kepada Allah. Juga di dalam sebuah hadis yang sanadnya disahihkan oleh sebagian ulama dan didhaifkan oleh sebagian yang lainnya, namun dengan makna yang sahih, Nabi mengatakan, ajiballahu min syabin laysat lahu sabwah. Allah kagum kepada seorang pemuda. Pemuda yang mana? Pemuda yang pandai main bola, pandai rap, pandai main gitar, musik? Lah. Pemuda yang laysat lahu sabwah. Semenjak masa mudanya dia sudah bisa mengontrol hawa nafsunya, bisa menjaga salat 5 waktu tepat pada waktunya, sudah mulai menjaga salat berjamaah, berzikir, menghafal Al-Quran, berbakti sama orang tuanya, mulia akhlaknya. Inilah pemuda yang dikagumi oleh Allah Jalla wa'ala. Yang mengaguminya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Menjadi seorang anak muda yang taat kepada Allah, yang dekat dengan Allah semenjak masa muda, ini nikmat, anugerah dari Allah. Apalagi menjadi penghafal Al-Quran. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'a safaratil kiramil bararah, walladhi yaqra'u al-Quran fa yatata'u fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran." Orang yang mahir dengan Al-Quran, mahir membacanya, mahir menghafalnya, mahir memahaminya, mahir mengamalkannya dan mendakwahkannya, akan bersama malaikat-malaikat yang mulia lagi baik. Dan orang yang membaca Al-Quran kemudian dia terbatah-batah, tahu terbatah-batah, berkesulitan, berat ketika membaca, tapi dia tetap berjuang untuk membaca dan menghafalnya, baginya 2 pahala, 2 kali lipat pahala, pahala belajar dan pahala membaca dan berjuang. Kalian sebaik-baik manusia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang terbaik dari kalian adalah yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Jadi pelajar Al-Quran dan pengajar Al-Quran ini sebaik-baik manusia, kata Nabi. Hari ini guru terbaik ya, profesor kimia, profesor teknik, profesor apa lagi,
dokter, ya. Itu orang yang menganggap ini guru hebat. Sehingga kalau profesor yang ngajar gurunya bahasa Inggris, cikgu bahasa Inggris, cikgu kimia, gajinya tinggi-tinggi. Begitu gaji Al-Quran, guru Al-Quran seikhlasnya. Seikhlasnya gajinya. Padahal orang terbaik adalah pelajar dan pengajar Al-Quran. Bahkan Uthman bin Affan ketika mati syahid, terbunuh di tangan kaum Khawarij, Al-Quran mushaf di tangan beliau, sedang baca Al-Quran, beliau ditikam, ditusuk oleh kaum Khawarij dan beliau sedang baca Al-Quran, dan mushaf beliau berlumuran darah di tangannya. Idza arada Allah bi'abdin khairan ista'malah, kata Nabi. Apabila Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, Allah akan menjadikannya karyawannya, mempergunakannya. Kaifa ista'mala? Bagaimana maksud Allah mempergunakannya ya Rasulullah? Nabi katakan, wafiqahu li'amalin salih. Allah memberikan taufik kepadanya untuk selalu melakukan amalan yang saleh. Di dalam hadis lain yang sahih, Nabi SAW bersabda, man qara al-Qur'ana wa 'amila bihi ulbisa bi yaumil qiyamah tajan dawuhu ahsan min dawi syams wa yulbas wa ulbisa walidah wa yuksa walidahu tajan dawuhu ahsan min dawi syams fayaqulani bima kusina hadha qila lahum bi akhdhi walidikum al-Qur'an. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka Allah akan pasangkan mahkota. Tahu mahkota? Mahkota baginya di hari kiamat yang cahayanya lagi hebat, lagi bagus daripada cahaya matahari. Dan Allah juga bagikan mahkota untuk kedua orang tuanya, sehingga kedua orang tuanya pada hari kiamat berkata, kenapa nih? Apa sebab kami dapatkan keutamaan ini? Allah jawab, karena anak kalian yang berpegang teguh dengan Al-Quran. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa ya'ti yaumil qiyamati syafi'an li ashabi." Bacalah oleh kalian Al-Qur'an, karena Al-Qur'an akan memberikan syafaat kepada ashabnya, kepada golongannya di hari kiamat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahul hasanatu wal hasanatu bi asyri amthali wa la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wal lam harf wal mim harf." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, satu pahala, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif lam mim itu terhitung 3 huruf. Baru alif lam mim dia baca. Berapa kebaikan? 30 kebaikan. Lalu bagaimana dengan antum dalam sehari? Ada yang baca 1 juz, ada yang 2 juz, ada yang setengah juz. Nikmat. Harus bersyukur antum. Kalau antum tanya kepada orang-orang tua di belakang antum nih, semua nak pengen jadi antum, tapi tak sanggup lagi. Ya, kabelnya udah banyak yang putus. Tahu kabel ya? Apa bahasa sini? Kabel. Wire. Nah, wire udah banyak angus. Antum tanya orang-orang tua antum yang di belakang atau yang di luar masjid ini, yang sunnah, semuanya nak seperti antum, nak duduk tak ada yang ganggu, nak duduk membaca, menghafal, tapi wire udah banyak yang hangus. Wire-nya udah banyak putus. Harus cari nafkah buat istri anak-anaknya, harus bekerja. Antum Masya Allah belum ada pikiran, belum ada kewajiban cari nafkah buat istri, belum ada kewajiban harus bekerja di tengah-tengah kebun sawit untuk cari nasi beras kepada istri dan anak-anak. Antum tak ada kewajiban itu, tak ada beban kepala antum. Ya, ini nikmat jamaah yang dimuliakan Allah. Bahkan kata Syekh Utsaimin, memiliki cinta terhadap ilmu agama di dalam hati itu anugerah dari Allah Jalla wa'ala yang wajib disyukuri. Nah, ikhwanil kiram, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Nasihat berikutnya, hendaknya kita istiqamah di atas agama Allah dimanapun kita berada. Karena Allah berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai kematian datang kepadamu. Jangan sampai ketika mondok saja, begitu keluar pesantren hilang solat jamaahnya,
hilang sholat tahajudnya, zikir pagi petang tak ada lagi, baca Al-Quran sudah jarang, hafal Al-Quran juga sudah tak lagi. Kita di pondok belajar, di luar pondok belajar dan mengamalkannya. Kita di sini dididik untuk menjadi orang baik. Kalau pas keluar pondok nggak baik lagi, untuk apa masuk pondok pesantren, ya kan? Nah, harus istiqamah. Nah, Allah tidak akan menyia-nyiakan ilmu agama. Walaupun orang berkata, kalian hafal Al-Quran jadi anak tahfidz, nak makan apa nanti masa depan kalian? Nak makan la ilaha illallah? Nak makan dengan Al-Baqarah? Nak makan dengan surah Ali Imran? Ingat, innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya barang siapa yang takwa dan bersabar, Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Coba tunjukkan satu saja orang yang hafal Al-Quran, dia tak punya kerja. Hah? Dia pengangguran. Apa pengangguran bahasa sini? Pengangguran. Coba antum buat survei di dunia ini, orang yang hafal Al-Quran pengangguran. Tidak ada di dunia ini penghafal Al-Quran yang pengangguran. Percayalah, semua orang ambil dia. Ada yang ambil dia untuk jadi imam, ada yang ambil dia jadi guru, ada yang ambil dia untuk jadi menantunya. Hah? Tapi betapa banyak S1 apa S1 sini ya? Sarjana. Sarjana. Lepas sarjana apa? Magister. Master. Kemudian doktor misalkan. Doktor kimia kah atau yang lain. Banyak yang pengangguran, ya kan? Master. Kerjanya di tengah-tengah kebun sawit. Petik sawit. Tani. Tapi coba buktikan, coba sebutkan. Hafiz Al-Quran pengangguran. Tak ada di dunia ini hafiz Al-Quran yang pengangguran. Tidak ada. Bahkan tak cukup waktu dia untuk umat Islam. Apalagi sudah hafiz Al-Quran, bisa bahasa Arab, bisa baca kitab, tahu fikih, tahu akidah, tahu hadis, tak cukup waktu. Jangankan pengangguran, waktu untuk istri dan anak-anak aja nggak cukup. Semua orang nak panggil dia. Allah muliakan dia dengan ilmu agama. Nah, jadi tak usah risau terhadap masa depan kita. Allah yang menjaminnya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tiada yang melata di dunia ini kecuali Allah telah jamin rezekinya. Wa kam min dabbatin la tahmilu rizqa Allah yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak yang di dunia ini yang melata tak mampu memikul rezekinya, Allah memberikannya. Dia pincang, orang pincang, buta, ada rezekinya. Apalagi kepada yang lebih sempurna. Dan Nabi SAW bersabda, "Ma min nafsin tamutu illa wa qad istakmala rizquha." Tiada satu jiwa yang mati kecuali dia telah sempurna mengkonsumsi, mengambil, menerima rezekinya. Kalau belum sempurna, tak akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tempat sunyi. Anak tadi aja pas masuk, Masya Allah. Banyak ma'had tahfidz tapi tak sesunyi, tak sunyi, bukan sunyi, kurang tepat sunyi. Tenang, tenang. Nyaman. Masya Allah, tak bising. Banyak tahfidz di Indonesia, tapi bising. Suara pesawat, boom, suara truk-truk besar di pinggir jalan. Atau kalau di beberapa tempat tahfidz itu saya lihat di Indonesia, bising keyboard. Tahu keyboard? Apa ya keyboard? Pentas. Apa pentas? Orang buat konser. Dangdut. Pondok tahfidz. Ya, nak masuk masjid, rupanya di sana lagi dangdutan. Orang sunat dangdut di beberapa tempat di Indonesia. Anaknya sunat dangdut. Apa lagi? Nikah dangdut. Dari mulai pada asar sampai lepas salat asar sampai subuh dangdut. Suara speaker boom, berledak di jantung. Antum di sini Masya Allah, nyaman, tenang, suci. Sunyi kok suci. Sunyi. Ini nikmat. Dingin lagi, ya kan? Di sini dingin tak panas, ya? Tak kayak Penang kan? Penang, Masya Allah. Sini dingin. Paling ada aircon nih, macam mana tak dingin? Kami di Yaman, di Yaman panas yang 45 derajat Celcius kalau musim panca. Jangankan aircon, listrik kadang-kadang sampai seminggu tak hidup. Kalau beberapa tahun terakhir, kalau sekarang mah sudah ada mesin besar untuk listrik, genset, Zenaraton. Nah, yang tidak di pondok panas,
5 hari tak ada listrik, seminggu kadang cuma hidup 2 jam. Dalam 1 minggu 1 jam, 2 jam. Kipas angin, anginnya sampai ke sini seperti kena tampar, pak, saking panasnya. Anginnya panas. Bangun jam 3 malam, sepertiga akhir malam, ambil air di kamar mandi, tak boleh langsung mandi, panas. Airnya boleh untuk buat teh. Nak buat teh dengan air di kamar mandi boleh, panas. Kenapa? Karena 12 jam airnya dibakar oleh matahari 45 derajat Celcius di penampungan. Jadi kalau nak mandi jam 3 malam, ambil dulu airnya sebelum tidur, selepas isyak, taruh dalam ember, simpan, nanti jam 3 malam bangun, airnya udah dingin. Atau bukan dingin, tak panas lagi. Tapi kalau ambil langsung dari keran keran PET, itu airnya panas. Boleh untuk masak teh. Antum Masya Allah di sini ya. Kita di Yaman makan sehari 3 sekali. Cuma sekali makannya, siang nasi. 1 nampan untuk 10 orang. Lauknya kentang 1 biji. Kapan makan ayam? Hari Jumat. Itu pun 1 paha untuk 10 orang. Apalagi kalau duduk di sampingnya badui. Begitu turun nampan, ayamnya langsung hilang, lari dia. Dia makan sampai habis, baru balik lagi dia makan nasi bareng kita. Arab badui. Masa Nabi kencing dalam masjid. Nah, pagi roti, malam roti. Rotinya kalau lambat dimakan, masuk angin, keras, boleh untuk banting kambing. Bisa jatuh kambingnya kalau dilempar dengan rotinya. Antum Masya Allah di sini. Pagi tadi saya lihat, tadi makan apa? Ikan. Siang tadi miso, Masya Allah. Pagi tadi ayam, cane lagi, teh tarik lagi. Tak hafal Al-Quran, masalah besar ni. Kalau tak hafid juga, masalah besar ni. Makan sehari 3 kali, ada miso, ayam, ikan. Kita di Yaman kentang. Ana selama 3 tahun 1 sen tak ada yang kirim duit. Pada zuhur, yang lain tidur siang, ana bawa antar 3 roda tu, antar roti punya Darul Hadith, taruh di warung-warung. Dapat duit tu beli sabun. Antum, alhamdulillah ada nikmat. Sehingga pas belajar rasa ngantuk-ngantuk karena siang tak tidur. Tak ada kiriman. Nah, Masya Allah, saya masjid bersih, saya lihat bersih, wangi, bau ud, ada aircon, nyaman. Masya Allah. Apalagi zaman Syekh Mukbil, WC aja masih pakai WC, tahu ya? WC tandas, masih pakai tandas terbang. Paham wadah terbang? Kalau udah ada orang pergi ke belakang agak jauh, bawa plastik apa kresek di sini? Plastik. Itu nggak usah tanya nak kemana. Itu udah pasti nak tandas terbang. Tahu maksudnya? Paham? Ya, buang hajat. Tak ada air. Istijmar, batu. Anak pernah khutbah Jumat di suatu daerah Yaman. Kencing, masuklah tandas. Setelah kencing tak ada air. Terpaksa istijmar. Ke batu. Alhamdulillah sini air. Malaysia ini nikmat jannah dunia kalau orang Arab bilang. Malaysia secara umum. Apa yang tak ada di Malaysia ini? Ya kan? Air mudah, buah-buahan mudah, makan, Masya Allah. Alhamdulillah antum. Kalau di Saudi, walaupun di Madinah misalkan, Madinah Masya Allah untuk makan, fasilitas, tapi panas. Madinah, kalau di puncak mana 50 derajat Celcius. Telur ayam diletakkan di aspal, jalan boleh matang. Ya, kita Indonesia atau Malaysia secara umum, Masya Allah, nikmat sekali. Baik, kiranya ini yang nak sampaikan, nak jalan langsung ke Kuala Lumpur, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah mempertemukan kita di kali berikutnya. Nah, baik di sini ataukah di Aceh. Ya, insyaallah mudah-mudahan saling bertukar pengajar dan pelajar. Ya. Masya Allah ya, mudah-mudahan di sini nanti ada yang belajar di Aceh, yang di Aceh belajar di sini. Anak-anak kandungannya belajar sini, yang di sini belajar di sana, sehingga memperbanyak saudara silaturahim. Ya. Semangat antum. Ya, siapa yang sudah hafid 30 juz? Coba angkat tangan.
Angkat tangan. Tak ada hadiah nih. Tak ada hadiah. Siapa? Tak ada hadiah ya, Anda bilang tadi ya. Siapa nih? Alif. Siapa? Baru satu orang. Oh, Masya Allah. Antum hafiz Al-Quran dalam berapa lama? 4 tahun. Masya Allah, Alhamdulillah. 30 juz sudah pernah distorkan sekali duduk. 30 juz. Udah syahadah. Kapan nak syahadah? Bila nak syahadah? Lagi persiapan. Ini syahadah di sini macam mana? Duduk 30 juz, store. Begitu juga di mahat kami. Antum buka YouTube kami, Media Sunnah Aceh. Antum lihat anak-anak tahfiz Al-Quran syahadah di situ. Biasanya mulai dari ba'da subuh sampai isya duduk. Semua santri simak. Orang tuanya datang simak. Di sini macam itu juga. Ya, sama berarti. Ya, jadi dia misalkan udah hafal 30 juz, tiap hari dites, diuji dulu tiap hari 2 juz, oh lancar. Setelah itu setoran 5 juz lancar. Setelah itu 10 juz lancar. Setelah itu 15 juz. Setelah itu 30 juz. Biasanya mulai dari ba'da subuh ya, atau sebelum subuh sampai isya. Ada yang sampai ba'da isya. Nah, kalau dia lancar baru diberikan syahadah hafiz Al-Quran. Dan itu butuh perjuangan. Yang pertama doa kepada Allah, kedua jujur. Harus jujur dengan Allah. Falau sadaqullah lakana khairan lahum. Seandainya mereka jujur dengan Allah, Allah akan bukakan kebaikan untuk mereka. In tasduq yasduq Allah. Kalau kamu jujur dengan Allah, Allah akan jujur dengan kamu. Allah berikan cita-citamu itu. Nah, siapa yang paling cepat hafiz Al-Quran di bawah 4 tahun? Dalam kurun paling cepat berapa lama dari seluruh santri yang udah pernah tamat dari sini, Ustaz? 3 tahun. Masya Allah. Yang paling jauh siapa di sini? Yang paling jauh dari mana? Sabang. Sabang Aceh. Aceh ada Pulau Sabang namanya. Ujung Aceh. Oh, Sabah. Ya. Pulau Neo dekat Kalimantan ya. Nah waktu itu diminta. Kamboja. Siapa? Antum? Boleh paham nih kajian? Boleh sikit-sikit. Di Kamboja cakapnya bahasa apa? Bahasa Melayu. Campur Masya Allah. Sudah berapa lama di sini? 6 bulan. Sudah berapa juz? 8 juz. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Seberapapun walaupun terlambat, tetap harus bersyukur kepada Allah. Ini yang pertama. Ya. Minta pertolongan kepada Allah. Sering bangun di sepertiga akhir malam. Ya. InsyaAllah akan Allah mudahkan. InsyaAllah jumpa anak di berikutnya sudah ada yang hafiz baru insyaAllah. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah Jalla wa'ala istiqomahkan kita di atas agamanya dan kembali mengumpulkan kita di dalam syurganya ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa pada hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Ana minta maaf yang sebesar-besarnya, kuliahnya singkat sangat Ustaz ya. Ana minta maaf. Insyaallah pada kali berikutnya kita bisa kuliah lagi panjang insyaallah. Barakallahu fikum, uhibbukum fillah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.